Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Tanmara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ulumul Quran, tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang pertama itu Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Yang biasa kita baca, yang biasa kita menjadi sebuah pedoman. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah bacaan dalam menurut bahasa, yaitu artinya bacaan. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Atau Al-Quran adalah sebuah kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi di materi kali ini kita akan menjelaskan bahwa Al-Quran itu dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Yang biasa kita tahu pasti cuma tahu bahwa Al-Quran itu yang Makkiyah itu pasti diturunkan di Makkah, dan yang Madaniyah diturunkan di Madinah. Namun kali ini kita akan membahas secara perinci bahwa para ulama itu mengelompokkan Al-Quran ada dari beberapa kelompok. Jadi yang pertama, mulahadzatul makani nuzul atau teori geografis. Dalam teori ini bahwa Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, maka Al-Quran ayat atau surat tersebut dinamakan surat Makkiyah, tergolong ke dalam Makkiyah. Dan apabila Al-Quran surat atau ayatnya turun di kota Madinah, maka dikategorikan sebagai Madaniyah, baik Nabi sebelum hijrah atau setelah hijrah. Artinya bahwa surat atau ayat Al-Quran tersebut diturunkan di kota Makkah atau kota Madinah. Jadi di situ bisa diartikan bahwa Makkiyah atau Madaniyahnya tergantung pada tempatnya. Namun hal ini ada kekurangan dalam teori tersebut, bahwa Al-Quran itu tidak semuanya diturunkan di kota Makkah atau di kota Madinah. Jadi dalam hadisnya Nabi bahwa Al-Quran itu diturunkan di 3 tempat, yaitu Makkah, Madinah, dan Syam. Jadi teori ini tidak terlalu kuat, artinya lemah. Tidak semuanya Al-Quran itu diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Contohnya seperti surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra itu diturunkannya di Baitul Maqdis. Al-Isra ayat pertama. Kemudian teori yang ketiga yaitu mulahadzatul mukhatabina fi nuzul, teori subjektif, di mana teori ini itu menerangkan tentang bahwa subjek siapa yang Nabi Muhammad tunjuk atau ayat tersebut tunjuk. Contoh dalam surat Makkiyah, dalam ayatnya itu terdapat lafaz ya ayyuhan nas. Dalam surat atau kategori Makkiyah itu terdapat lafaz ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun. Sedangkan di ayat yang Madaniyah itu terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi para ulama itu mengkategorikan bahwa Makkiyah itu berdasarkan huruf nidanya, kalimat nidanya, kalimat tunjuknya. Dalam lafaznya terdapat huruf nida ya ayyuhan nas, karena pada saat itu Islam belum meluas, artinya Islam itu masih dalam tahap awalan, di mana setiap orang itu belum mengetahui secara mendalam tentang Islam, karena dalam itu Al-Quran menyebutkannya ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun. Kemudian dalam surat Madaniyah itu terdapat ya ayyuhalladzina amanu, karena setelah Nabi hijrah di Madinah, yaitu ketika Islam sudah mulai meluas dan banyak orang yang beriman, untuk meningkatkan keimanannya sebagai motivasi. Sedangkan dalam Makkiyah itu sebagai pengenalan dalam Islam.
Karena itu penyebutannya ya ayyuhan nasu ubudu. Atau dalam Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di situ menjelaskan bahwa Madaniyah itu menegaskan untuk secara mendalam dalam melakukan syariat Islam. Namun dalam kategori teori ini, teori subjektif tidak terlalu kuat karena dalam teori ini tidak semua ayat Al-Quran itu awalannya terdapat ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Contoh dalam surat An-Nas, Al-Ikhlas di situ, atau dari sebagian kebanyakan dari juz 30, tidak semuanya awalan Al-Quran adalah ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun. Jadi teori ini lemah, tidak terlalu kuat. Kemudian yang ketiga adalah mulahadzatul zamani nuzul, yaitu teori historis. Teori ini menyatakan bahwa ketika Nabi hijrah atau Nabi sebelum hijrah, maka dikatakan ayat tersebut kategorikan Makkiyah. Namun setelah Nabi hijrah, maka ayat tersebut yang diturunkan saat Nabi setelah hijrah dinamakan Madaniyah. Jadi berdasarkan kapan Nabi hijrahnya. Jika sebelum hijrah maka dikatakan bahwa itu surat Makkiyah, dan setelah hijrah dikatakan Madaniyah. Ada pendapat lagi bahwa ketika Nabi dalam perjalanannya atau belum sampai ke Madinah, maka itu masih disebut dengan surat Makkiyah karena Nabi belum sampai ke Madinah. Jadi dinamakan kategorikan Makkiyah. Teori ini teori yang sangat kuat karena dari seluruh Al-Quran pasti kapan waktunya turun diketahui, setelah Nabi hijrah atau sebelum Nabi hijrah. Teori yang keempat yaitu mulahadzatul nazamatus surah, yaitu teori konten analisis, di mana di dalam surat atau ayat Al-Quran tersebut itu menceritakan ya, tentang cerita umat-umat terdahulu atau para nabi terdahulu, dan menceritakan kisah-kisah. Di situ dinamakan sebuah dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Jadi konten analisis ini kita merujuk kepada apa isi dari suratnya, apa isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian untuk yang di Madaniyah itu biasanya terdapat dalam ayatnya atau suratnya hukum-hukum hudud atau hukum faraid dan larangan atau kewajiban. Di situ terdapat perintah-perintah hukum-hukum, maka itu disebut dengan Madaniyah. Dengan Makkiyah itu masih dalam penegasan, artinya dalam ayat tersebut menegaskan untuk umatnya mengenal Islam. Sedangkan yang Madaniyah itu bagaimana Al-Quran tersebut bisa dijalankan atau diterapkan pada orang yang beriman tersebut. Jadi demikianlah apa yang telah saya sampaikan tentang materi Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.